Record. Oke, recordingnya udah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita masuk ke minggu. Bener ya, ini minggu 11 ya? Oh ya, minggu 11 benar. Harusnya minggu 11 memang. Nah, kita masuk ke minggu 11 penelitian operasional 1. Di sini ku melihat. Nah, di sini kita materinya adalah goal programming atau pemrograman tujuan, programan tujuan. Nah, goal programming itu apa sih? Nah, ini nanti kita bahas di sini. Intinya bahan kajiannya kita ada tentang multi objektif. Nanti saya bahas sedikit tentang multi objektif, program sasaran atau goal programming, jenis sasarannya. Ini nanti langsung jadi satu, model, algoritma, sama penyelesaian ini langsung jadi satu bahasan. Jadi nanti langsung kita terabas ya maksudnya. Ya. Langsung kita ada contohnya, langsung preemptif, non preemptif seperti apa, cara menyelesaikannya juga seperti apa. Itu. Oke. Sepira. Cek. Suara saya nggak putus-putus kan? Aman? Lancar, Pak. Lancar, aman, Pak. Oke, aman. Oke. Nah, program multi objektif atau optimasi multi objektif itu adalah, jadi intinya OR itu selalu adalah pengambilan keputusan. Nggak keluar. Pengambilan keputusan. Nah, di sini kalau dia multi objektif itu berarti dia kriterianya banyak. Nah, jadi kriterianya banyak. Kalau di OR kan seperti apa? Fungsi tujuannya lebih dari satu. Nah, logikanya kan kemarin gini, kita belajar LP, linear programming. Itu satu constraint. Satu constraint. Maaf, kok satu constraint sih? Gak fokus aku. Ngantuk ya. Nah, satu tujuan dicapai secara bersama-sama, contek-contekan, nah, kan keren. Terus apa? Beberapa pembatas atau constraint. Terus apa lagi? Non negativity, linear. Jadi pembatas maupun tujuannya itu linear. Nah, di sini non integer, bisa non integer kan. Kemudian setelah LP kita bahas sampai berminggu-minggu, kita beralih ke IP. Ini masih sama, satu tujuan, minimize maximize. Kemudian pembatas juga sama, constraint, and constraint, linear tetap, tapi sekarang dia jadi integer. Dari sini ke sini, kita melihat kompleksitasnya semakin tinggi. Iya kan? Ingat ya? Ya waktu itu. Nah, dari integer programming, itu ada kasus khusus. Kasus khususnya integer programming apa? Yaitu transportation problem dan assignment atau penugasan. Oke, ini gambaran besarnya kan. Nah, ini kemarin kita udah belajar cara khususnya atau algoritma khususnya untuk menyelesaikan dua kasus ini. Nah, sekarang dari LP ke IP ini kan semakin kompleks nih. Nah, kompleks perumahan. Lanjut ke sekarang GP namanya. Grand Prix. Apa? MotoGP.
Nah, sekarang kita di goal programming. Nah, kalau ini ke sini integer, dari LP ke GP itu objektif itu lebih dari satu buah. Objektifnya banyak. Dampaknya apa? Nanti penyelesaiannya agak berbeda. Terus menurut kalian mungkin nggak sih ada masalah yang objektifnya lebih dari satu? Entah apa yang krik-krik mesti. Nah, banyak sebenarnya masalah-masalah yang punya goal itu lebih dari satu. Terutama di perusahaan itu biasanya ada konflik of interest dan lain sebagainya karena tujuannya berbeda-beda. Nah, sebagai pengambil keputusan yang di atasnya mungkin dia harus memilih misalkan ya kayak ini salah satu pendekatnya adalah optimasi multi objektif di mana dia harus mengambil keputusan yang terbaik dari tujuan-tujuan yang mungkin berbeda-beda atau mungkin saling kontradiksi. Titik tengahnya misalkan itu gimana. Nah, program sasaran itu salah satu bentuk dari multi objektif. Jadi multi objektif itu selain program sasaran itu ada beberapa analytical hierarchy process itu juga bentuk multi objektif. Terus ada apa lagi ya? Theory of constraint itu juga kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Saya lupa. Kayak ada banyak. Nah, salah satu bentuk primitif atau bentuk paling dasarnya itu adalah program sasaran. Nah, linear goal programming bisa aja dia nggak linear, tapi kita anggap di sini kita yang pakai untuk dasar itu adalah linear goal programming. Itu yang umumnya di linear programming itu kita maximize atau minimize Z objective function. Sekarang kita punya several goals. Jadi ada beberapa tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. Nah, goal programming ini, linear goal programming, terutama contohnya yang di sini yang paling simpel, itu akan bisa menyelesaikan atau menyelesaikan mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama dengan konsekuensinya maksudnya. Kan ada yang tujuannya ke sana, ada yang tujuannya ke sana, kita harus posisi di sini apa di sini apa di tengah. Nah, itu nanti yang terbaik yang mana itu berdasarkan goal programming nanti bisa muncul. Yang meminimasi gampangnya apa yo? Kayak kerugian gitulah gampangnya. Nah, jenis-jenis sasaran ini itu kurang lebih ada 3. Ya, makasih Mbak. Lower, an upper, sama two side. Jadi lower itu we do not want to fall under. Jadi dia batas bawah. Kalaupun dia melebihi itu, maka kita fine-fine saja. Misalkan adalah target pembeli. Kan minimum tuh. Kalau lebih dari itu, fine-fine aja nggak masalah. Nah, kemudian yang upper ini kita nggak mau melebihi biaya tersebut. Misalkan biaya lembur. Kalau terlalu banyak yang lembur, ya rugi juga karena biaya lembur kan mahal misal gitu. Jadi, tapi kalau nggak ada yang lembur, ya oke-oke aja. Jadi kalau di bawah itu kita baik-baik saja, tapi kalau di atas itu kita nggak mau. Jadi nanti goal programming itu adalah kita meminimalkan hal yang kita tidak mau, istilahnya gitu. Nah, kemudian two side goal ini itu kita tidak ingin miss di kedua sisi. Jadi harus tepat di situ. Kalau kelebihan kita nggak mau, kurang juga nggak mau. Contohnya adalah naik angkot. Ada yang pernah naik angkot diturunkan sebelum tempat turunnya atau sesudah tempat turunnya? Pasti nggak mau. Maunya tepat di situ. Gampangnya gitu. Nah, modelnya
program sasaran sendiri itu ada dua, yaitu non preemptif sama preemptif. Non preemptif itu tidak ada prioritas. Jadi goalnya itu comparable importance. Jadi tingkat apa ya, kepentingan atau dari prioritas goalnya dari setiap goals itu sama. Sedangkan preemptif itu dia ada hierarkinya. Jadi bisa jadi kayak ada priority level juga. Jadi ada goal yang harus dicapai dulu, baru goal kedua di ini kan first priority attention. Misalnya goal pertama harus dicapai dulu, baru kita bisa lanjut ke goal kedua, baru goal ketiga dan lain sebagainya. Itu yang preemptif. Jadi dia kayak hierarki. Jadi ada prioritas mana yang harus dicapai dulu, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Kayak gitu. Nah, contohnya. Contohnya ini, silakan kalian baca dulu, kalian kira-kira nanti apa yang bisa kita ambil dari kasus ini. Saya mau break dulu sebentar. Oke, balik lagi. Wah, udah nambah ini partisipannya. Nah, ada yang bisa cerita ke saya apa yang didapat dari baca ini? Lumayan lama tadi kan? Tiga produk. Kemudian
ada 3 faktor. Long run profit, stability di workforce, sama capital investment. Goals-nya ini jadi 3 goals. Goals pertama, goals kedua, goals ketiga. Jadi masalah karena bisa jadi tidak tercapai. Ada yang tidak tercapai, terus bagaimana cara ininya. Kemudian dilakukan diskusi, ada penalty weight. Jadi kalau ada penaltinya 5 kalau missing profit per 1 million. Kemudian 2 kalau per 100 employee kalau terjadi over employee. Kemudian 4 kalau employee-nya juga kurang dari 100 misalnya gitu. 3 kalau capital investment-nya itu lebih dari 1 million. Nah, ini data ini kemudian kalau di buku ditabelkan. Tapi sebenarnya dari data ini nggak perlu pakai yang mana nih. Nggak perlu yang ini, langsung sampai sini aja. Itu kita udah bisa menyimpulkan apa yang bisa dirumuskan dari case ini. Nah, kalau kita masuk, kalau kita masuk di sini, kita bisa lihat bahwa, lompat. Nah, datanya seperti ini berarti. Ini udah mulai bisa di ini, walaupun datanya ada yang kurang, data yang ini ya, unit contribution-nya belum muncul. Nah, kita punya datanya jadi seperti ini, ada long run profit, employment level, capital investment. Di mana goals-nya itu ada seperti ini. Nah, dia ada penalty weight-nya 5, 4, 4, 3. Nah, di sini, apa mau sampai lali aku? Decision variable-nya adalah produk 1, 2, 3. Di mana kita punya 3 goal atau 3 faktor, itu faktornya ini. Ini sama kayak ini. Nah, kan? Lalu apa yang terjadi di sini? Z-nya berarti kita rumuskan adalah meminimasi penaltinya kan, yang tidak kita harapkan. Jadi 5 lebih dari long run, 5 lebih dari ini, 4 kurang dari ini. Jadi ini adalah hal-hal yang hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, ini merupakan hal-hal yang tidak diharapkan. Diusahakan untuk diminimasi. Nah, lalu constraint-nya sendiri itu kan tadi ini kan lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan kayak gitu-gitu. Ini ditambahi dengan auxiliary variable. Jadi kalau kita lebih dari 125 nanti dampaknya seperti apa, kalau tidak pas di 40 dampaknya seperti apa, di 50 dampaknya seperti apa. Nah, ini kita tambahkan dengan Y. Jadi sebenarnya ini kan nih ya saya tulis di sini ya. 12 X1 ditambah 9 X2 tambah seterusnya itu ditambah Y1 itu sama dengan 125. Kenapa kok sama dengan? Karena ini awalnya harusnya lebih dari ya. Ya, harusnya lebih dari sama dengan. Cuma kita tambahkan Y1 ini nanti ini menjadi sama dengan Y1 ini nanti selisihnya. Apakah dia lebih atau dia kurang. Kalau lebih berarti ini positif, kalau kurang berarti dia negatif. Nah, lalu di sini ada tekniknya bahwa Y itu kita pecah lagi jadi 2. Y positif dikurangi Y negatif. Kenapa? Karena yang kita ingin ini kan sebenarnya adalah deviasinya, selisihnya.
Y plus itu kalau dia di atas 125. Kalau Y min itu kalau dia di bawah 125. Karena kan angka decision variable nggak bisa negatif kan. Makanya di sini tulis Y plus min, Y min. Nah ini mana yang tidak diharapkan? Ini yang nanti dimasukkan ke objective function. Oke kita lihat ya. See? Di sini Y min. Kenapa? Karena under long run profitnya itu tidak diharapkan. Maka Y min-nya itu harus diminimasi. Y min terbaik berapa Pak? 0. Lah kalau dia lebih, berarti kan ini positif. Ini berapa misalkan? Plus 10. Ininya 0. Ketemunya kan nanti jadi 135 kalau kita geser ke kanan. Kalau 135 kan berarti dia lebih dari 125 misalnya kayak gitu-gitu. Jadi oke, nggak masalah. Nah, makanya yang diminimasi di sini adalah yang tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan apa? Y min. Di mana ini itu sebenarnya Y1, goal 1. Jadi setiap goal itu dipecah dua. Overachieve sama underachieve. Yang tidak kita inginkan misalkan apa? Overachieve atau underachieve-nya. Nah, kalau yang ini Y2 itu karena penaltinya beda. Kalau overachieve itu bukan overachieve ya sebenarnya ya. Maksudnya di atas target atau di bawah target, yang diminta yang mana? Yang tidak diharapkan. Kalau di atas target kita nggak harapkan, ya benar sih. Jadi kalau ini penaltinya beda, jadi kalau dia lebih dari targetnya, itu kita nggak mau, penaltinya 2. Kalau dia kurang dari targetnya, kita juga nggak mau, penaltinya 4. Nah yang terbaik ini 2 ini nanti 0. Nah yang ini, itu kita tidak mau lebih dari 55, nggak mau. Target di sini, di atas target kita nggak mau. Kalau di bawah target, oke, nggak masalah. Maka yang diminimasi adalah Y3 plus. Jadi di sini ada atasnya, plus minusnya. Untuk menunjukkan dia overachieve atau ini, di atas target atau di bawah target, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini bahwa decision variabelnya itu nambah jadinya. Tadinya cuma X, sekarang ada Y plus sama Y min. Nah, kemudian ini disimplexkan, disimplex biasa, atau simplex, ini disimplexkan, kemudian simplex atau di solverkan. Nah, ketika kita solverkan, kita ketemu bahwa X1-nya 25 per 3. X2-nya 0, X3-nya 5 per 3, Y1-nya 0, dan lain sebagainya. Ini muncul angka berarti dia di bawah 40 orangnya. Di atas 40, sorry. Di atas 40 orangnya. Y-min-nya 0, sorry, Y2-min-nya 0, Y3-min-nya 0, ini 0. Nah ini kan, employee levelnya lebih dari 40. Exit-nya by 25 per 3 atau 8 sepertiga. Berarti employee levelnya jadi 833. Di mana penaltinya itu yang kita dapatkan itu paling kecil itu 16 2 per 3. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Oke, so. Nah, kemudian yang kedua ada preemptive goal programming. Kalau tadi non preemptive, jadi secara umum setiap goalnya itu tidak terlalu berbeda jauh bobotnya. Nah, ya sekarang preemptive goal programming berarti dia nanti ada hierarkinya. Ini ada dua cara. Bisa sequential prosedur, bisa streamline prosedur. Nah, misalkan ceritanya begini. Ada suatu rekomendasi yang tidak mengenakan, yaitu meningkatkan workforce-nya sebanyak 20%.
Nah, jadi dari menambahkan jumlah pegawai sebanyak 833 itu diganti dengan company workforce by 20%. Jadi di kayak jam kerjanya atau jam lemburnya dikasih lemburan karena ini bentuknya nanti temporary one daripada harus rekrut 833 orang. Di mana itu nanti lebih 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 apa? Costly, lebih mahal. Nah, mereka ingin menghindari peningkatan workforce sekarang. Lalu ada goal kedua yaitu 55 million, lebih dari 55 million itu sulit. 55 millionnya di mana sih? Di capital investment-nya ini agak sulit. Ini high priority juga. Berdasarkan preemptive goal, maka original goal-nya ini nah, jadi lalu jadinya seperti apa? Dua goal baru ini menjadi first priority, sedangkan goal yang lainnya itu menjadi second priority. Nah, lalu untuk penaltinya itu diganti pakai M, yaitu angka yang besar sekali, misalkan kayak gitu. Nah, di sini jadinya seperti apa? Yang diubah di sini kan goal kedua kan tadi, employee-nya. Maka first priority-nya itu diubah menjadi goal-nya seperti ini. Employee level-nya ini, second priority-nya employee level-nya ini. Lebih dari 40 itu tidak diharapkan, harusnya menginginnya kurang dari 20, capital investment-nya kurang dari 55. Tadinya berapa sih? 40, oh sama, 55. Long run profit-nya di atas 125. Jadi ini ada first priority, second priority. Nah, lalu gimana cara menyelesaikannya? Ini dipisah. Jadi kasusnya diselesaikan secara satu-satu. Nah, kita selesaikan first priority dulu. Dengan goal-nya adalah 2M dan 3M. Ini dianggap 2 dan 3. Karena sama-sama M kan, jadi setara bisa disederhanakan. Nah, objektifnya itu menjadi ini, 543378. Ini kayaknya dari yang tadi ya. Nah ini, 544378 lah yang ini, 2 ini. Karena kan goal-nya cuma 2 ini. Nah, kemudian Y1, Y2, Y3, Y2, Y2, Y2 plus sama Y2 min, Y3 plus sama Y3 min. Ini dua-duanya diselesaikan terlebih dahulu. Nah, dari sini kita temukan bahwa solusi terbaiknya itu Y2 plusnya 0, Y3 plusnya 0. Di mana Z-nya itu nanti 0. Nah, dari ini kita masuk ke second priority. Tapi kita menyimpan hasil dari first priority-nya. Nah, second priority itu penalty weight-nya kan ini. Kita masukkan, kita tidak ingin kurang dari semua. Ya, kan harus lebih dari kan. Jadi kita tidak ingin kalau dia angkanya di bawah 2 ini. Maka Y-min-nya harus minimasi. Kita masuk ke sini, ini constraint yang sama seperti yang sebelumnya, ada Y1-nya ada plus minus. Nah, cuma Y2, Y3-nya ini kan karena kita tadi temukan bahwa berapa? Y2 plusnya sama Y3 plusnya itu 0, berarti ini 0, 0 dan 0. Nah, ini dituliskan langsung 0, 0. Jadi berapa? Y2 plus sama Y3 plusnya udah kita ketahui. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita solve lagi kasus ini. Nah, nanti ditemukan bahwa X1-nya itu 5, X2-nya 0, X3-nya 33/4, Y1-nya 0, Y berapa? Y1 plusnya 0, Y1 minnya 8/3/4, ini 0, 0, Z-nya 43/3/4. Y1 itu apa? Nah, ini nanti yang berdampak berubah adalah long term profit-nya. Long term profit-nya berubah menjadi biar mau. Nanti ada pengalinya
penaltinya, long term profitnya itu ada di 88/3. Jadi yang harusnya profitnya di atas 125 itu menjadi 125 dikurangi 83/4. Ya sekitar di angka 115-an lah, gampangnya gitu. 116 sekianan lah, 116, 117 sekian. Jadi long term profitnya kita tidak sesuai target, tapi kita masih dapat di angka 116 sekian. Tapi dua goal yang lainnya itu bisa kita penuhi dengan baik. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa saya lanjutkan? Ada yang tanyakan? Ini udah pertanyaan dari Mbak Sherly ini. Berarti kayak kita cari selisih untuk menambahkan hasil pertama untuk membandingkan hasil lain itu lebih atau kurang sesuai targetnya ya Pak. Kalau pas perbandingan hasilnya lebih dari target, terus targetnya jadi lower, berarti statusnya fine. Saya kok bingung sama pertanyaannya ini. Jadi intinya gini, kalau kita punya goalnya ini kan yang pakai yang sequential ya. Kalau pakai yang biasa ya sama aja sih. Jadi kalau goalnya itu ini tadi ya, goalnya 125. Kita pinginnya itu 125. Nah, yang kita tidak harapkan adalah di bawah 125 kan. Berarti di sini yang kita minimalkan adalah Y1 min. Jadi sebisa mungkin dia harus di atas 125. Kalau di atas itu ya oke, fine-fine aja nggak masalah. Nah, ternyata setelah kita selesaikan, Y1-nya ini muncul angka nggak 0. Berarti Y1 min, Y1 minnya muncul angka 0. Berarti yang kita capai itu nanti bukan 125. Karena ini kan persamaannya ini angka-angka misalkan ya. Enggak juga sih sebenarnya. 12, 5, min plus. Nah ini coba kalian hitung. Sebenarnya logikanya sama aja sih. 12x1 ditambah 9x2 plus 15x3 sama dengan 125 min Y1 plus Y1 min. Kan ini min plus. Min ketemu min plus kan. Nah gampangnya gitu. Ini itu kan nanti hilang. 12x1 tambah 9x2 plus 15x3 sama dengan 125. Y1 plusnya berapa? Di sini 0. Enggak saya tulis ya. Langsung yang muncul angkanya adalah Y1 min. Plus berarti kan. Min plus. Salah. Ini bukan plus. Sorry. Plus itu kalau di sisi sini. Kalau di sisi sana ya jadi min. Ini min plus Y1. Kalau digeser ke kanan, jadi min Y1. Nah, yang ini kan kalian dapat dari X ini. Logikanya, ini kan angkanya harus sama dengan yang kiri sini kan. Jadi kalau ini 0, berarti ini totalannya nanti 125. Nah, kita anggap ini sama. Kita explore yang sininya aja. 125 dikurangi, Y1-nya muncul berapa? 83/4. Berarti produk yang dibuat ini nanti nggak setara 125, tapi setaranya dengan 116 sekian atau 117 sekian. Saya maksud hitungnya. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya Mbak Sherly tadi ya benar. Jadi intinya yang kita minimasi adalah hal yang tidak kita harapkan. Jadi nanti tinggal semoga ini menjawab ya. Karena jadi yang kita tinggal lihat ya yang sisi ini aja. Kenapa? Karena kita geser. Kalau yang ini kan pasti ini 0, 12 kali 5, 60. 15 kali 3, 3/4. Sekali kan ya, berapa? 15 kali 3, 3/4. Sekitar 45
ditambah 3/4 kali 15. 112, 116-an lah gitu. Oke ya. Gimana Mbak Sherly? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang kedua. Anissa Tias minta dijenguk itu loh, sakit itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, metode kedua adalah metode streamline prosedur. Kok nggak saya tulis ya? Sebentar. Ini harusnya ada penyelesaiannya. Atau mungkin tulisannya penyelesaiannya gitu aja. Semalam saya baca kayaknya gitu doang. Oh iya. Memang cuma begini doang. Jadi yang streamline prosedur itu kita tuliskan semua aja. Jadi apa adanya tinggal ditambah M-nya tadi. Nah, nanti ini muncul normal seperti biasa. Tapi first priority goals itu dimultiply by M. Jadi di gedein banget gampangnya gitu. Kalau kalian pakai solver atau apa ini ganti angka 10 juta atau berapa lah. Pokoknya yang tidak terlalu besar tapi cukup besar untuk membuat dia berbeda. Jadi misalkan ini 54 ini dia di 2000, ini sama 3000. Nah, gitu. Jadi yang streamline prosedur ini yang biasanya umum digunakan karena yang sebelumnya apa sequential ya namanya ya. Ya, yang sequential ini agak time consuming. Kalau orang-orang yang bermain di goal programming biasanya dia langsung pakai ini M. Jadi first priority goal itu dikasih M. Yang second priority goal itu tanpa M. Nah, ini langsung di solve biasa pakai solver, nanti langsung ketemu angkanya. Nah, ini hasilnya sama seperti sequential prosedur nanti. Nah, ini kan tadi prioritinya cuma 2 ya. Priority 1 sama 2. Nah, kalau lebih dari 2 gimana? Bisa model gini. Priority pertama adalah MM, priority kedua M, priority ketiga itu 1. Atau kalau kalian mau pakai sequential tadi. Kalau pakai sequential lebih aman. Jadi goal 1 dicapai, ke goal 2, baru ke goal 3. Atau kalau enggak pakai ini. Pastikan ketika kalian nanti main pakai goal programming, M ini sangat harus signifikan. Harus dipastikan dia signifikan terhadap yang satu ini. Kalau dia enggak signifikan, dampaknya nanti streamline prosedur ini enggak jalan. Jadi nanti dia dianggap sebagai non preemptive. Misalkan nih, M-nya kalian define sebagai 2. Ini jadinya 2 kali 2, 4. 1, 2, 4. Selisihnya nggak signifikan. Jadi misalkan ini 1, ini misalkan 10 apa 100 lah. Berarti ini 100 kali 100. Berarti berapa? 10.000. Kayak gitu-gitu. Ini belum terhapus. Nah, jadi referensinya ada di
Frederick Euler Lieberman itu di bab 7. Ini belum tak hapus, ini tak hapus nanti. Mungkin di Bazar ada ya? Enggak tahu saya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Itu materi goal programming, tidak sesusah Simplex. Ya. Memang OR itu yang paling berat di awal. Simplex itu paling abot. Karena itu basicnya. Nanti di OR2 dan OR2, OR3 enggak ada. Di OR2 nanti kalian belajarnya yang model-model begini. Jadi ada bentuk-bentuk unik dari setiap OR, setiap case. Jadi ada nanti yang untuk project management itu pakai sortos pad atau pakai ini dynamic itu bisa. Terus ada teori antrian, ada teori permainan kayak gitu-gitu. Tapi basicnya LP-nya itu yang linear programming-nya yang harus kuat. Makanya linear programming itu habis di OR1 sampai UTS itu isinya Simplex, nah itu. Oke, dan ditanyakan sampai sini? Discard. Stop share. Ya, dan ditanyakan. Kok sepi, Rek? Minggu depan kita bahas mengenai ini ya, mengenai apa? Penggunaan software kalau nggak salah minggu 12 penggunaan software. Minggu 13, 14, 15 itu asistensi tugas besar. Enggak. 12 software, 13 itu kuis. Nanti kalian ada kuis, satu pertemuan full untuk kuis. Itu materinya integer programming, penugasan dan transportasi sama goal programming. 3 bab itu, habis itu baru 14, 15 itu asistensi tugas besar. 16-nya UAS-nya kalian nanti bentuknya kalian buat video menjelaskan kasus yang kalian pilih. Jadi pakai studi literatur aja. Mana sih? OR2. Bapak katanya presentasi, Pak. Iya, presentasinya kalian buat pakai video aja biar enggak ini. Nanti pas hari H baru tanya jawab. Jadi kan kalau ini kan per kelompok 2 orang. Iya. Sebentar, tak share screen. Nah ini, kelihatan kan? Nah. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan kelompok maksimum 2 orang kan? Kalian pilih paper, artikel atau jurnal tentang kasus penelitian operasional. Kemudian lakukan analisis seperti template terlampir di sini. Nah, lalu kalian buat video penjelasannya berdasarkan PowerPoint ini. Kayak bisa kan bikin video dari PowerPoint kan? Sama penjelasannya. Jadi kayak jadi kayak presentasi sambil direkam gitu kan, Pak? Iya, kayak yang awal-awalnya saya buat itu loh. Di perkuliahan awal-awal saya buat yang video-video perkuliahan ada slide-nya di sini terus ada insert gambarnya orang yang menjelaskan di bawahnya. Iya. Nah, itu kalian cari caranya lah, banyak itu. Bisa pakai ini Zoom, bisa pakai OBS Studio, bisa pakai apalah. Kalian cari-cari mana yang gampang kalian gunakan. Nah, nanti linknya kalian upload ke YouTube. Terus mau pinjam YouTube-nya orang juga nggak apa-apa. Nanti linknya kalian kirim ke e-learning. Nanti durasi video maksimum 20 menit untuk ininya, penjelasannya. Lah, juga nanti dilampirkan artikel ilmiah yang kalian review. Sebenarnya tadinya kalau format tahun lalu itu ini sih lebih ke studi kasus. Cuma karena kondisi pandemi saya juga khawatir kalau kalian ini nanti pengamatan kemana. Apalagi daerah
Surabaya dan sekitarnya semakin menghitam. Jadi saya ganti pakai ini paper ilmiah. Kalau paper ilmiah kan kalian paling di rumah. Nah, template-nya udah ada di sini, durasi 20 menit. Nanti pas hari H UAS itu ini kalian langsung tanya jawab. Jadi langsung tanya jawab kayak gitu. Jadi nanti kan linknya ada di e-learning, nanti saya share sebelum ujian ini kalian silahkan nonton punya teman-teman kalian sendiri, nanti di hari H bisa langsung diskusi tanya jawab. Gitu ya, clear ya, jelas ya? Anggotanya maksimum 2 orang, silahkan kalian pilih sendiri. Maksimal 2 orang, maksimum ya ini. Jadi nggak ada yang isinya 3 orang, nggak ada. Kalau nggak dapat teman ya berarti kerjain sendiri. Atau ada yang mau sekelompokan sama saya? Nah itu juga suatu solusi itu kayaknya. Din, harap sak kelompokan Abi Din. Nanti Abi Din ini, Kak Ketoi. Itu ya, ini nggak tahu kelasnya harusnya 52 orang atau berapa, harusnya sih ada 22. Oke, ini maksimum ya, durasi video maksimum. Kalau kalian bikin video 0 menit juga nggak apa-apa sih. Atau durasi video cuma 2 menit ya, TikTok. Jelasin pakai TikTok. Jadi ini maksimum durasi video. Oke, ini maksimum. Jadi nanti kalian buat videonya, di-share di e-learning nanti linknya. Nanti silahkan setiap kelompok nanti saya bagi kelompok siapa ininya, kelompok siapa mereview siapa. Jadi videonya diupload maksimum H-1 sebelum ujian. Biar temennya bisa ngelihat. Jadi nanti kelompok siapa menjadi penanya wajib untuk kelompok siapa. Misalkan video kelompok 1, penanya wajibnya kelompok 2, misal kayak gitu. Jadi kelompok 2 harus tanya tentang video kelompok 1, tentang materinya kelompok 1. Begitu misalkan. Ya, jelas ya? Jadi makanya videonya harus ada H-1 sebelum ujian. Nanti jadwal ujiannya kan belum ada kan dari sekarang. Jadi ini durasi pengerjaan di sini itu perakiraan aja. Misalkan ini saya tulis Senin 25 Januari jam 12 AM. Ini bisa lebih panjang, bisa lebih pendek tergantung ininya. Ada yang kangen Bapak Andi? Ini ada Pak Andi. Kemarin baru ketemu apa? Oh, kemarin baru ketemu. Udah bilang ke Pak Andi, request ini, beli mic. Pak Andi suruh beli mic yang gede, beli mic Buya gitu. Belum, Pak. Nah, nanti saya sampaikan untuk beli mic Buya biar suaranya tidak kalah dengan dosen lain. Nanti pas kalau ngajar di sini kan kecampur-campur suaranya. Pak mau tanya, Pak. Yo, silakan. Misal papernya nanti ada yang sama, tiap anak gimana, Pak? Tapi kan penjelasannya beda, Pak. Kok iso sama gitu loh? Ya kalian usahakan biar nggak sama lah. Ya kan, masa tanya satu-satu tiap kelompok, Pak? Kan nggak tahu. Lah kan kalian ada timnya sendiri, pengkaderan gimana sih? Ya kalian bikin list sendiri lah, misalkan. Ganu punyamu kayak apa, punya kayak apa? Bikin list sendiri lah. Oh iya, Pak. Masa saya harus cek satu-satu? Iya, kalau kalian angkatan 2020 kayak gitu kan, udah 2019 udah kuliah setahun kok. Kalian atur sendiri lah biar gak sama. Oke, Pak. Masa kelompok juga harus saya yang bagi kan? Kalian udah hafal sendiri.
saya cocoknya kerja sama siapa, nanya sama siapa, atau mau nyoba bantu temen yang kayak apa gitu. 18 itu kayak gitu kadang. Yang pinter ngambil temennya yang kesusahan biar nilainya kedongkrak gitu. Pak berarti nggak ada UAS Pak ya? UAS ini tulisnya nggak ada. Jadi kalian buat video, nanti misalkan videonya kelompok 1 yang review kelompok 2, yang wajib tanya misalkan. Kayak gitu nanti selama UAS. Yang kelompoknya kan jadi banyak ini, ada 52 dibagi 2 kan sekitar 25-an. Jadi nanti kan mungkin kelompok 2 buat berapa list pertanyaan, nanti pas hari H cuma bisa menanyakan 2 atau 3, nanti saya coba hitung lagi berapa sih durasi ujiannya. Kalau seharian kalian nggak ada ujian ya full seharian ujian OR aja enak. Oke, ada lagi yang tanyakan? UASnya nggak ada tapi ada kuis. Nanti kuis di minggu 13. Ini minggu 11, 2 minggu dari sekarang. Ya ada di ini kok, nggak di sini, di kontrak kuliah. Oke, ada lagi? Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau nggak ada, mungkin itu dari saya. Jadi materi goal programming udah, integer programming udah. Secara umum materi OR1 udah habis sih, tinggal satu lagi. Minggu depan kalian pakai, oke. Kalian Paizo-nya masih ada kan? Pakai Paizo. Nanti kita nggak pakai NumPy, kita pakai yang untuk OR. Tapi tetap pakai Paizo atau pakai apa yang kalian bilang itu? PyCharm atau apalah. Pokoknya yang interface ya, jangan yang pakai engine-nya. Kalau pakai engine-nya biasanya susah. Oh iya Pak. PyCharm atau Spider atau apalah terserah mau pakai yang mana. Secara umum sama sebenarnya. Saya pakai Paizo. Mungkin kalau kalian mengikuti pakai Paizo ya silahkan. Kalau mau pakai yang diajarkan sama Pak Andi, misalkan pakai apa itu, PyCharm atau apa, saya nggak tahu Pak Andi pakai apa. Itu juga boleh, silahkan. Sama aja soalnya. Yang penting jangan dari engine langsungnya. Kalau dari engine langsungnya dia library-nya nggak komplit. Pakai Arda Eriko nggak ada. Arda Eriko nama orang. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin itu saya akhiri kuliahnya. Oh cepet iki, enak ya. Oh iya, sebelumnya ini ada kuesioner perkuliahan OR. Ini minta tolong untuk diisi hari ini ya. Iya Pak. Itu di minggu 16, minta tolong untuk kalian isi hari ini. Saya untuk ngecek sekalian untuk improvement sih. Jadi ceritanya begini. Awal kan saya buat video dan lain sebagainya. Cuma kok kayaknya saya nggak tahu mana yang lebih efektif, pakai model ceramah interaksi langsung kayak gini atau pakai video lah. Makanya ini ada kuesioner perkuliahan OR. Jadi menurut kalian mana yang dijawab pertanyaannya sesuai apa adanya. Ini personal saya sendiri soalnya nggak buat kampus atau apa. Jadi untuk pengembangannya tahun depan itu format pengajaran OR-nya untuk adik kelas kalian nanti harus seperti apa supaya ada continuous improvement lah prinsipnya orang TI kan. Gitu. Oke, gitu ya. Makasih ya. Ini tolong diisi hari ini. Kalau bisa nggak terlalu banyak pertanyaan, cuma 23 atau 25 kok. Oke. Biar suatu saat nanti bisa jadi buku atau jadi apalah kuliah OR ini. Tapi formatnya yang harus benar-benar matang. Makanya masih coba-coba. Saya kan juga dosen baru, masih banyak belajar. Oke, kalau ada yang ditanya nanti silahkan PM aja, nggak masalah. Kalau materinya ada yang belum dipahami, silakan disampaikan. Kalau ada video kayak video perkuliahan saya lupa upload, tolong diingatkan karena kadang saya lupa. Kayak kemarin itu yang translasi penugasan videonya patah-patah nggak karuan gara-gara mati lampu berkali-kali itu. Kalau kalian lihat nanti kalian tolong dicek itu benar nggak saya nyambungnya. Jangan-jangan patahan 2-3-nya kebalik.
Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Udah ya. Untuk kuis itu materinya ini minggu 9, 10, 11. Integer programming, transportasi penugasan, dan goal programming. Nanti saya tuliskan di e-learningnya kok. Saya buatkan linknya yang minggu 13 kan nanti. Minggu 13 nanti ada tulisannya kuis, materi apa gitu ada. Saya nanti tempelkan di situ. Oke. Gitu ya Mas Indrawan. Aman ya? Baik, Pak. Oke. Selamat belajar, istirahat, makan siang, nanti jam 12, enggak tahu ya, jam 14 ketemu Bu Rizka enggak? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Oh kosong, iya. Bu Rizka lagi izin, ada keperluan. Ada apa, Pak? Oh, rahasia nanti, biar Bu Rizka sendiri yang cerita. Oke. Oke. Jaga kesehatan, ini lagi musim hujan, banyak yang sakit, Pak Ben aja sakit ini. Jadi banyak istirahat, banyak makan, tapi jangan terlalu banyak rebahan. Oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak.